Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai verifikasi dan validasi proses produk halal. Latar belakang di dalam validasi dan verifikasi produk halal yaitu yang pertama, produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal. Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha. Kemudian pelaku usaha mikro dan kecil, usaha produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Verifikasi dan validasi verbal produk pelaku usaha dilakukan oleh pendamping PPH. Maksud dan tujuan yaitu pedoman verifikasi dan validasi pernyataan produk oleh pelaku usaha mikro dan kecil ini dimaksudkan dan bertujuan untuk menjadi acuan pendamping proses produk halal dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan produk untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Ketentuan pelaksanaan persyaratan umum. Yang pertama yaitu pernyataan pelaku usaha yang berupa akad atau ikrar yang berisi bahwa produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Yang kedua, proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. Dokumen dan informasi produk paling sedikit meliputi merek atau nama produk, jenis produk, dan daftar bahan. Produk tidak berisiko atau bahan yang sudah dipastikan kehalalannya memiliki kriteria yang pertama yaitu bersertifikat halal atau termasuk dalam daftar positif, tidak menggunakan bahan berbahaya, telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH. Bahan yang digunakan dalam PPH dipastikan kehalalannya. Bahan dikelompokkan menjadi bahan haram, bahan kritis, dan bahan tidak kritis. Bahan haram yaitu bahan yang tidak boleh digunakan. Bahan kritis adalah bahan yang harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa sertifikat halal. Bahan yang tidak kritis yaitu bahan yang dapat digunakan tanpa dokumen pendukung kehalalan bahan, atau bahan tidak kritis ditetapkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa MUI dan hasil kesepakatan dengan kementerian atau lembaga serta stakeholder terkait. Misalnya bahan haram yang tidak boleh digunakan, misalnya bahan yang mengandung babi, anjing, binatang buas, kemudian binatang yang memiliki cakar, binatang yang menjijikkan, dan barang yang subat. Bahan kritis harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa sertifikat halal, misalnya gula, tepung terigu, beras, garam, coklat, kopi, dan lain-lain. Bahan tidak kritis dapat digunakan tanpa dokumen pendukung kehalalan bahan atau hasil kesepakatan dengan kementerian atau lembaga serta stakeholder terkait. Misalnya bahan sayur-sayuran atau bahan segar. Verifikasi bertujuan untuk membuktikan bahwa sesuatu ada atau benar, atau untuk memastikan bahwa sesuatu adalah benar. Validasi adalah bertujuan untuk membuat sesuatu yang resmi diterima atau disetujui, terutama setelah memeriksanya. Kemudian tata cara verbal oleh pendamping PPH. Yang pertama yaitu pendamping PPH melakukan verbal terhadap pernyataan pelaku usaha tentang kehalalan produk di tempat produksi terhadap bahan dan proses produk halal. Yang kedua yaitu pendamping PPH mengisi formula verbal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi. Yang ketiga, verbal bahan dilakukan dengan memeriksa dokumen bahan dan komposisi bahan. Yang keempat, dalam hal ditemukan ketidaksesuaian terhadap bahan, pendamping PPH melakukan tindakan koreksi terhadap bahan. Jenis produk bersertifikat halal. Nomor pendaftaran berlaku untuk satu jenis produk dan satu nomor sertifikat. Jenis produk adalah pengklasifikasian berdasarkan ciri tertentu yang dimiliki oleh produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, barang gunaan, jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan, jasa penyajian, jenis produk yang digunakan. Saat ini BPJPH menggunakan jenis produk sesuai keputusan LIPIPOM MUI nomor
SK 08 dir garing Lipipom MUI garing 4 2021. Dokumen persyaratan pelaku usaha yaitu surat permohonan, dokumen penyediaan halal yang ditunjukkan dengan KTP atau sertifikat penyediaan halal, daftar nama produk atau bahan, alur proses narasi, pernyataan pelaku usaha, dokumen sistem jaminan produk halal atau SJPH. Dokumen hasil verbal oleh pendamping PPH yaitu instrumen verbal, formulir rekomendasi. Ini bagiannya ya, setelah pelaku usaha membuat NIB kemudian mendaftar ke Si Halal, ini situsnya ptsp.halal.go.id, kemudian mengajukan permohonan, lalu pendamping melakukan verbal, kemudian diverifikasi oleh BPJPH, kemudian dikirim ke sidang fatwa MUI, kemudian ketetapan halal, kemudian BPJPH, dan sertifikat halal keluar dan tercetak. Ini adalah data pelaku usaha yang akan dikirim ke pengajuan self declare. Ini persyaratan umum. Di sini ada kolom-kolom, yaitu yang pertama uraian, pernyataan pelaku usaha, bukti, dokumen, alat akad atau ikrar, verbale menerima kesesuaian dan kesanggupan, kelengkapan dokumen akad. Jika sesuai dicentang, jika tidak sesuai tidak usah dicentang. Ini persyaratan khusus. Di sini juga jika sesuai dicentang. Kemudian ada bahan, ini bahan baku. Di sini nama bahan, misalnya minyak goreng, kemudian diragukan misalnya keterangannya di sini nanti biasanya itu ada nama produsen, kemudian disimpan. Nanti saya akan menjelaskan lagi cara verbal di video selanjutnya. Ini adalah pernyataan pelaku usaha. Hasil verifikasi dan validasi ketetapan halal oleh MUI, ini sertifikatnya. Kemudian penerbitan sertifikat halal, yaitu BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan penetapan kehalalan produk dari MUI. Masa berlaku sertifikat halal selama 4 tahun. Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik. Pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal dengan cara mengunduh melalui aplikasi Si Halal. Seperti surat yang akan saya baca, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sakhla illa ma ja'altahu sakhlan wa anta taj'alu khazna idza sitta sakhlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan Engkau kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.